Kesorotan pertama, Saudara Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Rabu siang. Presiden Turki tiba di Istana Bogor sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, disambut langsung Presiden Prabowo. Usai upacara kenegaraan dan mendengarkan lagu kebangsaan dari kedua negara, Presiden Prabowo dan Erdogan melakukan inspeksi pasukan upacara dan memperkenalkan sejumlah menteri kabinet dari kedua negara. Presiden Prabowo dan Erdogan masuk ke ruang teratai istana untuk mengisi buku tamu keduanya. Kemudian langsung melakukan pertemuan TTATT atau empat mata di ruang presiden. Setelah itu dilanjutkan pertemuan bilateral kedua negara di ruang Garuda. Dalam pertemuan bilateral, Presiden Prabowo dan Erdogan didampingi delegasi masing-masing. Lebih jelas terkait kerjasama antara Indonesia dengan Turki, ada Tifal Solesa yang akan melaporkan langsung dari Istana Bogor, Jawa Barat. Tifal, apa saja nota kesepahaman yang ditandatangani pemerintah Indonesia dengan Turki dalam kunjungan Presiden Erdogan ini? Total ada 13 perjanjian yang disepakati oleh kedua negara yang ditekan langsung oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Turki dalam pertemuan bilateral atau kunjungan kenegaraan Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat sejak pagi hingga sejak siang tadi di pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Poin-poin tersebut kalau bisa saya rincikan antara lain ada bidang layanan dan pendidikan keagamaan, lalu energi dan sumber daya mineral, disusul soal kerjasama pendidikan tinggi, ada juga kesehatan dan ilmu kedokteran, ditambah lagi industri pertahanan, perdagangan, pertanian, kemudian ada juga promosi dan fasilitasi investasi, ada pula masalah kerjasama industri dan pembuatan pabrik drone. Sementara 3 kerjasama lain ini ditekan terkait dengan proses di bidang komunikasi atau lebih spesifiknya lagi merujuk pada kerjasama di lembaga penyiaran publik di kedua negara. Harapannya kemudian ini bisa menguatkan sejumlah sektor-sektor yang dianggap prioritas bagi kedua negara, terkhusus dari bidang ekonomi dan juga hal-hal pendukung lainnya. Lebih lengkap ini kami akan coba putarkan ke hadapan Anda pernyataan lengkap dari Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan pernyataan selepas pertemuan dengan Presiden Erdogan pada hari ini. Marhaba, suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami, bangsa Indonesia, menyambut kunjungan Presiden Republik Turki beserta seluruh delegasi dari Turki. Kunjungan ini adalah kehormatan bagi kami karena ini bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Turki. 400 yıl öncesine kadar uzanıyor. Akan tetapi hubungan sejarah kita telah lebih berlangsung selama 400 tahun lamanya. İşte bu güçlü yakınlıktan ilham alan ilişkilerimizi 2011 yılında ilan ettiğimiz stratejik ortaklığımızla taşlandırdık. Hubungan yang panjang dalam sejarah ini telah kita perkuat dengan terbentuknya kemitraan strategis pada tahun 2011. Bugünkü konsey toplantımızda münasebetlerimizi daha da kurumsallaştırmış olduk. Hari ini kita memperdalam musyawarah dan diskusi kita. Tadi sudah didengar ya Ivo, itu pernyataan dari Presiden Prabowo bersama dengan Presiden Erdogan selepas hubungan atau pertemuan bilateral yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintahan Turki. Selain masalah atau menyinggung soal hubungan diplomatik yang terjalin sejak lama, bahkan dalam catatan hubungan diplomatik ini berjalan selama 75 tahun di kedua negara, ada juga komitmen bersama yang dipertegas lagi oleh Presiden Prabowo dan juga Presiden Erdogan sehubungan dengan upaya untuk memerdekakan Palestina. Ini merujuk lagi pada konflik yang terjadi di Palestina, terutama di jalur Gaza, dari Presiden Prabowo Subianto
Wiranto juga sudah menekankan tadi bahwa Indonesia tetap mendukung atau mengusung kemerdekaan Palestina dengan mengajukan solusi dua negara atau two-state solution. Sementara Presiden Erdogan dalam pidatonya tadi lebih diprioritaskan fokus perhatiannya atas semangat Indonesia yang tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, dan ia menyebut bahwa perlu adanya upaya pembangunan Palestina pasca konflik, dan diharapkan semangat dari Indonesia bersama dengan Turki untuk memerdekakan Palestina ini bisa diwujudkan dalam wujud-wujud yang nyata, dan menegaskan lagi bahwa segala bentuk penjajahan terutama yang terjadi di kawasan Palestina ini tidak bisa dibenarkan. Nah, selepas dari penandatanganan sejumlah MOU atau penandatanganan kerjasama di berbagai sektor dan juga pernyataan resmi dari kedua tokoh, perwakilan dari pemerintahan Indonesia dan juga pemerintahan Turki dilanjutkan dengan agenda santap siang bersama di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Ivo? Jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa melaporkan langsung dari Istana Bogor, Jawa Barat terkait kerjasama antara Indonesia dengan Turki. Tifal, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.